Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke. Tapi sebelumnya di sini ada yang nggak masuk, Kak? Ada? Banyak, Oh, ya? Pak. Banyak. Oke. Kalau begitu Bapak absen. Oke. Jadi pada hari ini yang tidak masuk itu siapa aja? Ada Pak siapa? Banyu Suci Ramdhani, Terus Sofian Hadi, ya, sama siapa lagi? Khairul Gunawan. Keterangannya apa nih? Mereka alfa atau gimana? Ada yang sakit, Ada yang sakit, ada yang sakit? alfa. Ada yang alfa. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Oke, kira-kira kalian pasti nih kalian udah belajar kan? Gimana itu, apa itu materi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Saya jelaskan apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Tapi sebelumnya kira-kira di antara kalian nih ada yang tahu tidak apa itu larutan? Ada yang tahu nggak? Larutan itu apa? Mana aja? Ayo. Larutan adalah dua Gabungan dua jenis zat yang berbeda. Nah, gabungan dua jenis zat yang berbeda menjadi satu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa? Nah, jadi larutan itu merupakan sistem homogen ya. Benar katanya tadi, merupakan sebuah gabungan antara dua zat yang berbeda. Oke ya. Jadi apa itu larutan? Adalah gabungan antara dua zat yang berbeda. Oke. Benar ya, jadi larutan itu adalah gabungan antara dua zat yang berbeda. Nah, oke. Jadi selanjutnya larutan itu terdiri atas komponen ya. Komponen itu ada yang dinamakan dengan komponen pelarut. Nah, kalau kira-kira kalian itu tahu nggak apa itu pelarut? Ada yang tahu nggak apa itu pelarut? Air. Pelarut itu bisa seperti apa? Air. Seperti air. Terus apa juga? Apa? Jadi ya seperti air. Misalkan kita mau buat apa namanya? Kita mau buat kopi. Atau kita mau buat teh atau air gula. Nah, kan nanti kita menuangkan gula plus ada juga airnya, ya kan? Nah, gimana nanti gula tersebut akan larut oleh air. Nah, air itu yang dinamakan dengan Pelarut. Terus zat terlarutnya itu dinamakan Gula. Nah, jadi gula itu zat terlarutnya, kemudian air itu zat pelarutnya. Jadi kalau kita bahasakan itu pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak ya, atau strukturnya tidak berubah. Jadi apa? Pelarut itu ciri-cirinya yakni memiliki komponen Lebih banyak. yang lebih banyak ya. Ya. Nah, komponennya lebih banyak dari zat Terlarut. terlarutnya. Oke. Jadi apa namanya? Kita lanjut ya. Jadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Sesuai dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, kita membahas larutan elektrolit dan non elektrolit kan. Nah, jadi kalian tahu tidak apa itu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Ada yang tahu? Ya, Pak. Apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Ya.
Sedangkan non larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat memancarkan listrik. Oke. Jawabannya itu benar ya. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau larutan non elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kedua jenis ini kita bisa buktikan dengan metode pengujian ya. Jadi nanti kita uji dia larutannya, apakah larutan itu bersifat elektrolit kah, non elektrolit kah, atau elektrolit lemah kah. Nah, kita bisa uji melalui larutan-larutan yang akan kita uji nanti. Oke, kalian sudah tahu apa itu larutan elektrolit kuat ya, elektrolit lemah, kemudian yang non elektrolit. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa contoh dari elektrolit kuat ya, larutannya, zatnya apa? Lalu larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Ada yang tahu? Senyawanya, kira-kira senyawa apa? Elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, kira-kira Contohnya apa? senyawanya itu apa aja? Apa senyawanya? Senyawa yang menghantarkan elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah, dan non elektrolit itu kira-kira apa? Contohnya kalau misalkan elektrolit kuat itu apa? Contohnya kan ada NaCl ya kan, NaOH, kemudian HCl ya kan, Ya. apa misalkan HCl, ya. HCl, HBr. NH, kemudian apa lagi? HBR. HBr, NaOH, KOH. KOH, KOH, apa lagi? Ada HClO. HClO. HClO4. Iya, dah ada, Pak. Oke, benar ya. Jadi kenapa dia kenapa dia dari senyawa-senyawa ini kuat? Nah, itu disebabkan karena mereka memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya contoh dari elektrolit lemah itu apa? NH3COOH. CH3COH. NH3COOH. Ada lagi? Ada lagi NH3COH, kemudian ada lagi NaOH. NaOH, H3PO4. Oke, pintar-pintar ya. Ya. Oke, next ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada, Pak. Apa itu? Apa? ALOH. ALOH. ALO, OH3. OH3. Oke. Ya. Kemudian kalau yang non elektrolit nih, ada nggak dia? Contohnya. Alkohol. Oke, alkohol ya. Alkohol. Kemudian apa lagi? Gula. Apa lagi? Air. Glukosa. Urea. Ada lagi? Air itu termasuk kira-kira elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit? Non-elektrolit. Air. Oke, non elektrolit ya. Air juga termasuk. H2O. Oke. Nah, jadi di sini adalah contoh-contohnya ya. Jadi dari elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit itu di elektrolit kuat ada HCl, NaCl, kemudian lemah itu ada NH3COOH, non elektrolit itu ada alkohol, gula, glukosa, dan urea. Jadi banyak sekali contoh-contohnya ya kan. Nah, jadi Pak, gimana sih kita bisa mengetahui
dia itu termasuk elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit. Nah, itu kita bisa buktikan melalui uji ya. Jadi elektrolit kuat ini ya biasanya itu akan menimbulkan gelembung yang Banyak. gelembungnya Banyak. gelembungnya banyak. Ya. Kemudian kalau kita uji menggunakan nyala lampu, berarti kalau dia elektrolit kuat akan Terang. Terang. lampu terang ya, Ya. Ya. terang. Oke. Kemudian kalau elektrolit lemah, kira-kira gelembungnya sedikit ya. Ya. Gelembungnya sedikit. Lampunya redup. Oke, lampunya Redup. redup, nyala tapi redup. Oke. Ya. Kalau non elektrolit Tidak tidak ya. Tidak Tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung. Tidak ada nyala Gelembung. lampu. Tidak ada nyala lampu. Oke. Nyala. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang saya akan bagi kalian kelompok. Jadi saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di sini ada LKS-nya ya, ada LKS. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan instruksi atau pertanyaan yang ada di LKS itu. Nah, jadi silahkan sekarang kalian membagi kelompok kalian sesuai dengan kelompok yang sudah kalian tentukan sendiri. Oke, silahkan. Nur sama saya Nurul kemarin. Siap aja. Oke, jadi ini ada LKS ya. Ini ada LKS-nya. Ini ada LKS-nya. Nah, jadi di LKS itu ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kalian bisa mencari jawabannya ya, melalui buku juga bisa, melalui internet juga bisa. Silakan kalian mencari jawabannya. Nah, saya kasih waktu kalian selama 30 menit. jangan terlalu lama. Ya sekitar 15 atau 20 menit ya. Bisa? Ya. Kira-kira kalau 20 menit bisa? Bisa Pak, bisa. Insya Allah. Oke, kalau begitu silahkan dikerjakan, dibaca instruksi dari perintah LKS-nya dengan baik-baik ya. Silahkan dibaca. Siap. Percobaan 1. dengan menggunakan suatu alat Coba buka yang lain kalau ada. yang disebut alat uji. Menggunakan Suatu alat yang disebut alat uji dari rangkaian yang terdiri. yang lain buka. Ini enak dari rangkaian Yang pertama dari rangkaian Untuk mengajarkan elektrode dihubungkan dengan bola lampu pijar. kemudian terus Kemudian masukkan larutan yang akan diuji. kemudian Memasukkan Menggantikan ion larutan yang tubuh. akan diuji. masukkan Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Misalkan ada soalnya yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ya Pak. Larutan yang akan diuji. Larutan elektrolit dalam Titik. bentuk Apabila bola Yang akan lampu menyala, prolit apabila lampu menyala. bola lampu dan minuman isotonik. Apabila bola lampu maka zat cair tersebut dapat dihantarkan. maka zat Cair tersebut dapat Terus, menghantarkan bisa listrik. menggantikan Ion tubuh. dapat menghantarkan listrik 3. Atau elektrolit. Belum ya? Titik sebaliknya. wah aneh 3. Oh,
menambah rasa makan dan memenuhi Terus nomor Larutan telu. oh, Untuk menambah menambah rasa makan. Rasa Menambah makanan. rasa makanan. Rasa bukan makanan. makan. rasa makan. Rasa makanan dan memenuhi kebutuhan mineral. Menambah rasa makanan. Menambah nafsu makan baru ya. Itu di belakang Google. Enggak ada nih. Menghasilkan listrik berapa? dan Hai. kebutuhan dan memenuhi Masih kebutuhan tidak mineral. yakin dengan jawaban. Tahu baca bareng nih kan. Memenuhi Insya Allah. apa salah nulis saya. Nomor 5 berapa soal? Darah nomor 5. Udah langsung sampai 4 Nah, dah. itu kurang anu no. Cuma Ini kayak pelajaran air aki. Asu. Apa itu? Aki. menghasilkan acu. listrik Aki. pada kendaraan bermotor. Lawan dek motor berarti dek. Yang punya mesin pokoknya. Mesin air. Kendaraan bermotor dan atau mesin lainnya. 5. Iya, mesin air. Belum dulu. Wah, sudah mesin air. Oh yang di sumur-sumur itu kan? Mesin air itu kayak Menyegarkan tubuh alat sedotnya kan. Ya. Sedot air. dan menyembuhkan berbagai penyakit. Apa ini yang lain? Air jeruk. Nanti dah terakhirnya Menyegarkan. tubuh kayak UC 1000 kan? Jeruk nipis juga bisa dia makan. Dan menyembuhkan berbagai penyakit. Pokoknya perasaan saya nonton ada kayak dia sambung gitu ke Nah itu buah jeruk nipis itu. itu Menyembuhkan adanya. berbagai penyakit. UC 1000 ya Allah. Iya kelas masa aku. Udah, yuk. Kelas tadi ini. Kelas lagi. Aku Nurul udah 3 kali ya, Nurul beli. saya 3 kali. Enggak kan? Sombong diri. Baru sombong dia kan sombong. Udah sana ini dong. Sakari dengan sombong. Deh, Iya sombong. Dah. Pernah kenal apa? Mungkin nama telu nih. Kok? Aneh dulu presentasi dulu. Ada yang sudah jadi? Belum Pak, belum. Tadi bawa juga yuk. Ingat ya di sana itu kan ada apa namanya? Ada air, kemudian ada susu, ada cuka, ada garam, ada apa? Pemutih. Nah, kalian jangan lupa itu nanti dianalisa atau dicari apakah air itu termasuk elektrolit kuat atau lemah atau non elektrolit. Begitu juga dengan senyawa yang lainnya. Nah, itu nanti masuk ke soal yang nomor 1. Kemudian nanti yang soal nomor 2 itu kalian kelompokkan ya. Maksud dari soal nomor 2 ini kalian kelompokkan mana yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Kemudian yang ketiga, di soalnya itu larutan elektrolit banyak dimanfaatkan. Nah, kalian cari ya apa saja manfaat dari elektrolit ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sana diminta ada 5 macam ya. Bisa lebih dari 5 ya, tapi tidak boleh kurang dari 5. Oke. Kemudian yang keempat itu ada apa namanya? Itu ada metode atau cara. Kira-kira kalian kalau diminta untuk menguji elektrolit, kalian menggunakan metode seperti apa? Ya, metode apa kira-kira yang kalian akan gunakan untuk menguji elektrolit ini? Apakah dia elektrolit kuat kah, lemah kah, atau
non elektrolit. Nah, oke. Kira-kira dari 4 soal ini ada yang masih belum jelas? Yang belum jelas? Oke, ada yang sudah jadi? Sudah Pak. Sudah jadi ya? Oke. Jadi nanti dari masing-masing kelompok silahkan maju perwakilannya 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Nanti kalian jawab semua pertanyaannya itu di depan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan menjawab soal UKS. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan penggolongan pada larutan. Air termasuk non-elektrolit karena tidak memiliki gelembung. Garam termasuk elektrolit kuat karena memiliki banyak gelembung. Cuka termasuk elektrolit lemah karena mempunyai sedikit gelembung. Susu termasuk non-elektrolit karena tidak memiliki gelembung. Yang kelima, pemutih termasuk elektrolit kuat karena memiliki banyak gelembung. Oke. Nomor 2. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Berikan 5 contoh pemanfaatan konsep larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. 5 contoh pemanfaatan. Yang pertama, untuk melancarkan berbagai mekanisme tubuh termasuk metabolisme. Yang kedua, larutan elektrolit dapat dalam bentuk oralit atau meminum isotonik bisa menggantikan ion tubuh. Yang ketiga, larutan yang garam dapur untuk menambah rasa makanan dan memenuhi kebutuhan mineral. Yang keempat, air aki menghasilkan listrik pada kendaraan bermotor. Yang kelima, menyegarkan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit, yaitu air jeruk. Selanjutnya. Soal yang keempat, jika kamu diberi suatu larutan kemudian diminta untuk menguji apakah larutan tersebut termasuk elektrolit atau tidak, bagaimana rancangan percobaan yang kamu lakukan? Jangan duduk. Menggetar tangannya. Jangan bergetar. Kita dapat melakukan percobaan dengan menggunakan suatu alat yang disebut alat uji elektrolit yang terdiri dari rangkaian elektrolit dihubungkan dengan sumber arus arah atau bakteri serta bola lampu pijar. Kemudian memasukkan larutan yang akan diuji. Apabila bola lampu menyala, maka zat cair tersebut dapat menghantarkan listrik atau elektronik dan sebaliknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada teman. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di buku LKS. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan penggolongan pada larutan. 1. Air termasuk ke non-elektrolit karena tidak ada gelembung. 2. Garam termasuk elektrolit kuat karena banyak gelembung. 3. Cuka termasuk elektrolit lemah karena gelembung sedikit. 4. Susu termasuk non-elektrolit karena tidak ada gelembung. 5. Pemutih termasuk ke elektrolit kuat karena banyak gelembung. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 1. Non-elektrolit yaitu air dan susu
2. Elektrolit kuat termasuk garam dan pemutih. 3. Elektrolit lemah yaitu cuka. 3. Larutan elektrolit banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Berikan 5 contoh pemanfaatan konsep larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. 5 contoh pemanfaatan elektrolit. 1. Untuk melancarkan berbagai mekanisme tubuh termasuk metabolisme. 2. Larutan elektrolit dalam bentuk oralit dan minuman isotonik bisa menghasilkan ion tubuh. 3. Larutan garam dapur untuk menambahkan rasa makanan dan memenuhi kebutuhan mineral. 4. Air aki menghasilkan listrik dan kendaraan bermotor atau mesin lainnya. 5. Menyegarkan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit yaitu air jeruk. Jika kamu diberi suatu larutan, kemudian diminta untuk menguji apakah larutan tersebut termasuk elektrolit atau tidak, bagaimana rancangan percobaan yang kamu lakukan? Kita dapat melakukan percobaan dengan menggunakan suatu alat yang disebut alat uji elektrolit yang terdiri dari rangkaian elektrolit dihubungkan dengan sumber arus searah atau baterai serta bola lampu pijar, kemudian memasukkan larutan yang akan diuji. Apabila lampu menyala, maka zat air tersebut dapat menghantarkan listrik atau elektrolit sebaliknya. Sekian jawaban dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih pada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Ya, jadi jawabannya itu benar ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 ya, cukup benar ya. Jadi dari pengujian air, kemudian susu, ada cuka, garam, dan pemutih itu memiliki elektrolit kuat, lemah, dan Non-elektrolit. ya. Oke, baik. Jadi dari penyampaian yang sudah kalian sampaikan, kira-kira ada nggak satu orang yang dapat menyimpulkan nih apa yang sudah kita pelajari atau materi yang sudah kita pelajari saat ini? Kira-kira ada yang Oke, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan hasil belajar kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Siapa? Oke, Liza ya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah bahwa larutan adalah gabungan antara dua zat yang berbeda yang terdiri antara pelarut dan zat terlarut, yang dimana pelarut adalah yang memiliki komponen yang lebih banyak, sedangkan yang terlarut yang memiliki komponen yang lebih sedikit. Larutan elektrolit dibagi menjadi 3, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang dimana elektrolit kuat contohnya adalah HCl, NaCl, HBr, KOH, dan HClU4. Yang dimana ciri-cirinya elektrolit kuat adalah memiliki gelembung banyak, memiliki lampu yang terang. Sedangkan elektrolit lemah memiliki gelembung sedikit, lampunya redup, dan non elektrolit tidak memiliki gelembung dan nyala lampunya. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Liza yang sudah menyimpulkan. Nah, jadi benar ya yang sudah disampaikan atau disimpulkan tadi,
Jadi larutan itu apa, pelarut itu apa, elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit itu juga apa. Nah, jadi saya harapkan pada pertemuan kali ini kita bisa memahami ya apa itu elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit ya. Kemudian apa itu larutan, pelarut, dan kita juga mengetahui di sekeliling kita itu kira-kira yang termasuk elektrolit kuat itu apa aja sih, yang non elektrolit apa aja, yang elektrolit lemah juga apa saja. Iya. Oke, baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum saya menutup, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Mulai dari awal tadi, dari penjelasan, kemudian dari soal yang kalian jawab, apakah ada pertanyaan? Ada? Belum ada ya? Oh, mungkin Belum terpikirkan, di pertemuan kita selanjutnya ya. Ya. Oke. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.